Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Nufus dengan NIM 228021009 dari jurusan Pendidikan Fisika tahun 2021 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari bakat dan juga minat. Sebelum itu, mari kita cari tahu apa itu bakat dan apa itu minat. Nah, bakat yaitu suatu kemampuan seseorang yang berasal dari dirinya yang harus dilatih dan dioptimalkan agar dapat mewujudkan impiannya. Sebagai contoh adalah seorang anak yang memiliki bakat menyanyi ataupun menari. Apabila kita mengembangkan bakat tersebut, maka kita akan mudah untuk mewujudkan impiannya, baik itu sebagai seorang penyanyi ataupun seorang penari. Selanjutnya yaitu minat. Minat yaitu dorongan yang berasal dari dirinya secara mendalam untuk menyukai suatu hal yang timbul tanpa disadari. Contohnya adalah minat kita membaca. Nah, membaca itu merupakan dorongan berasal dari dirinya karena kita ada rasa ketertarikan terhadap membaca tersebut tanpa kita sadari. Selanjutnya yaitu tujuan mengenai bakat dan juga minat. Yang pertama adalah memudahkan menentukan tujuan yang ingin dicapai. Apabila kita mampu mengenali bakat dan juga minat kita akan lebih terarah ataupun lebih terorganisir gitu. Tujuan nanti yang ingin dicapai itu kemana? Nah, yang kedua yaitu mengenai potensi diri. Apabila kita mampu untuk mengetahui bakat dan minat, pasti kita akan mampu mengetahui potensi dari diri kita yang tidak terlihat. Yang ketiga adalah merencanakan masa depan. Nah, apabila kita mampu juga nih mengetahui bakat dan minat, selanjutnya yaitu kita dapat merencanakan masa depan nantinya mau seperti apa, mau ingin menjadi apa gitu. Nah, yang keempat yaitu menentukan tugas ataupun kegiatan yang nanti lebih terorganisir lagi dengan bakat dan minat kita. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam mengenali bakat dan minat peserta didik. Yang pertama, membuka diri dengan hal-hal yang baru. Nah, misalnya kita harus mampu mencari kegiatan lain yang itu bisa jadi melatih bakat dan minat kita yang sebelumnya tidak diketahui. Yang kedua yaitu memperluas pergaulan dan pertemanan. Selanjutnya dari yang tadi, apabila kita mempunyai banyak teman, akan mampu juga nih melatih kita atau membantu kita untuk mengenali bakat dan juga minat. Yang ketiga adalah mengikuti rasa penasaran. Apabila kita penasaran terhadap sesuatu, maka apabila kita selalu digali, maka itu akan menjadi bakat dan juga minat kita. Yang keempat, berkomitmen menjalankannya secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya kelebihan apabila bakat dan minat yang dikembangkan. Yang pertama, bekal menghidupi kehidupan nyata. Yang kedua, bisa jadi alternatif pekerjaan. Yang ketiga, munculnya optimisme dan produktivitas. Yang keempat, dapat membiasakan emosi yang positif. Yang kelima, memapak kreativitas. Yang keenam, menjadikan diri terbiasa dalam ketekunan. Selanjutnya yaitu ada aspek minat dan juga aspek bakat. Nah, ada aspek minat itu ada dua, yaitu aspek kognitif dan juga afektif. Aspek kognitif ini lebih didasari kepada sekolahnya. Apabila anak yang ingin sekolah itu biasanya anak tuh suka terhadap pembelajaran yang ada di sekolah, tidak membuatnya monoton. Nah, yang kedua itu aspek afektif itu yang membangun aspek kognitif seperti dari orang tua ataupun teman sebayanya. Yang selanjutnya adalah aspek bakat. Aspek bakat yang pertama ada aspek perseptual, yaitu aspek yang penilaian dari dalam dirinya. Yang kedua itu aspek psikomotorik, yaitu dari daya ingatannya. Nah, yang ketiga aspek intelektual ataupun dari aspek intelektual itu lebih kepada dirinya si anak tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.